DITII Jawa Barat. Setelah perjanjian Renville pada tahun 1948 akhirnya menimbulkan masalah baru di mana Kartosuwiryo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Kartosuwiryo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah, hingga akhirnya terjadi proklamasi Negara Islam Indonesia yang dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 7 Agustus 1949. Kartosuwiryo telah menetapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Dalam prosesnya ternyata DITII dianggap sangat meresahkan dengan bertindak semena-mena hingga mulai timbul perasaan curiga antar ulama, pemerintah, dan masyarakat, akhirnya menimbulkan peristiwa fitnah. Pendekatan diplomasi dijalankan sejak dari pemerintahan Perdana Menteri Hatta Nasir hingga Sukiman yang tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya operasi pagar betis dan taktik anti-gerilya menjadi pengantar keberhasilan TNI dalam menumpas pemberontakan DITII. Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat dan dijatuhi hukuman mati. DITII Aceh. Pada tahun 1953, masyarakat Aceh kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kekecewaan para pendukung otonomi daerah terhadap pemerintah pusat yang disangka tidak menghargai perjuangan mereka akhirnya mendorong terjadinya pemberontakan Darul Islam melalui Kongres Pusat di Aceh Timur. Gerakan ini bergabung dengan DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat dan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia. Dipimpin oleh Waperdam I Hardi SH, pemerintah membentuk suatu misi pemerintahan pusat untuk mengadakan suatu perundingan dengan pihak pemberontak, hingga akhirnya keluarlah keputusan Waperdam I RI nomor 1 misi 1959 31 Mei atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu tentang pembentukan daerah istimewa Aceh berdasarkan UU nomor 1 tahun 1957 yang menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam lapangan agama, adat, dan pendidikan. Perundingan terus diupayakan untuk dilaksanakan antara Aceh dan pemerintah pusat hingga kesepakatan tersebut tidak lantas membuat DITII dan Daud Bereh menyetujui karena menurut mereka sebutan istimewa tersebut belum memiliki substansi dan bentuk konkret apapun dan memilih untuk pergi ke gunung dan melakukan gerilya. Hingga pada tanggal 9 Mei tahun 1962, Daud Bereh beserta pasukannya menyetujui untuk turun gunung dengan syarat pemberlakuan unsur-unsur syariat Islam bagi masyarakat Aceh. Gerakan DITII yang terjadi di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Patah di wilayah Tegal dan Brebes serta oleh Kiai Somalungun di wilayah Kebumen. Nah, latar belakang dari gerakan ini yaitu atas kekecewaan Amir Patah terhadap pemerintah serta keinginan untuk mendirikan negara yang berlandaskan Islam. Pada tahun 1949, Amir Patah ini bergabung dengan Kartosuwiryo, yaitu pimpinan DITII di wilayah Jawa Barat. Nah, pada saat itu mulailah melakukan penyerangan dengan melakukan penyerangan terhadap TNI, BRIMOB maupun warga sipil, bahkan hingga melakukan penculikan dan juga pembunuhan. Nah, untuk memberantas gerakan ini, pemerintah membentuk pasukan khusus dan memulai gerakan Benteng Negara. Para pasukan ini melakukan dua cara dalam memberantas pasukan DITII di Jawa Tengah, yaitu yang pertama melalui cara damai dan juga cara operasi penumpasan. Akhirnya, pada 1962, gerakan ini dapat diberantas oleh pemerintah setelah banyaknya pemimpin pasukan DITII Jawa Tengah ini ditangkap, bertobat, dan akhirnya menyeru rekan-rekannya untuk berhenti melakukan pemberontakan. Perlawanan DITII di wilayah Sulawesi dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan dari para anggota KGSS yang ingin mendapat kedudukan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi ditolak. Abdul Qahar serta beberapa pemimpin pasukan KGSS melakukan gerilya di dalam hutan.
Bahkan mereka juga melakukan tindakan kekerasan pada masyarakat sekitar yang tidak menganut Islam. Abdul Qahar bergabung dengan pasukan Kartosuwiryo pada 20 Januari 1952. Penumpasan dilakukan oleh pasukan TNI Divisi Siliwangi. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang bernama asli Hadri. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia APRIS. Untuk menyerukan kekecewaannya, Ibnu Hajar mendirikan organisasi gerilya baru yang dinamakan Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas atau KRJT. Berdasarkan sejarah resmi Indonesia Berperspektif Orde Baru menyebutkan bahwa Ibnu Hajar beserta pengikutnya bergabung ke Negara Islam Indonesia bentukan DITI pada tahun 1957. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, TNI Angkatan Darat melakukan strategi diplomasi dibarengi oleh operasi militer. Upaya penumpasan terhadap gerakan tersebut berjalan cukup sulit. Pada tahun 1959 dilancarkan Operasi Delima. Di samping itu digiatkan pula operasi penerangan kepada rakyat agar rakyat tidak terpengaruh oleh hasutan-hasutan dan tipu daya gerombolan. Operasi Delima dimulai pada tanggal 23 November 1959 dan berlangsung selama 15 hari. Operasi ini berhasil menembak mati beberapa anggota gerombolan dan menawan keluarganya. Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa pada tahun 1962, keamanan di Kalimantan Selatan harus sudah pulih. Untuk melaksanakan tugas ini, Kodam melakukan operasi segitiga yang dimulai pada 10 Maret 1960. Akibat tekanan yang terus-menerus dari operasi segitiga, gerombolan Ibnu Hajar mencoba melarikan diri ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Timur. Hingga pada akhirnya, gerombolan Ibnu Hajar terpecah belah. Bulan Juli 1963, Ibnu Hajar beserta sisa-sisa pengikutnya menyerahkan diri pada pemerintahan di hulu Sungai Selatan. Pada 11 Maret 1965, Ibnu Hajar dihadapkan pada sidang Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Ia dijatuhi hukuman mati. Dari situ berakhirlah sudah pemberontakan Ibnu Hajar beserta KRJT-nya. Republik Maluku Selatan adalah negara yang dibentuk oleh Dr. Sumokil bersama rekan-rekannya pada tanggal 25 April 1950 yang berdiri sendiri lepas dari Republik Indonesia Serikat maupun negara Indonesia Timur, serta menetapkan kota Ambon sebagai pusat pemerintahan. Proklamasi RMS tersebut didukung oleh sisa-sisa tentara KNIL yang secara tegas menolak untuk bergabung dengan APRIS. Gerakan ini dilakukan dalam bentuk gerakan separatis politik dan gerakan separatis bersenjata yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Halo, saya Iksan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai RMS. Jadi, tujuan didirikannya RMS adalah untuk melepaskan diri dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Terbentuknya RMS secara jelas mengancam kesatuan Indonesia yang saat itu sedang dalam proses kembali ke NKRI. Oleh sebab itu, beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah untuk membujuk RMS kembali dan bergabung dengan NKRI. Beberapa upaya tersebut diantaranya seperti: pertama, upaya damai dan berunding. Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan upaya damai. Pada tanggal 27 April 1950, rombongan pemerintah ke Ambon untuk menyampaikan permintaan damai kepada RMS. Namun sayangnya langkah damai yang diambil pemerintah ditolak oleh Sumokil dengan mengirimkan surat berisi penolakan untuk damai dan berunding. Ditambah lagi, Sumokil justru meminta bantuan dan juga pengakuan dari negara lain seperti Belanda, Amerika, hingga Komisi PBB untuk Indonesia. Lalu langkah selanjutnya yaitu dengan blokade laut. Ketika upaya damai dan berunding ditolak mentah-mentah oleh Sumokil, pemerintah Indonesia kemudian merencanakan untuk melakukan blokade laut. Upaya ini bertujuan untuk memaksa pihak RMS agar bersedia untuk berunding. Blokade laut sendiri dilakukan pada tanggal 18 Mei hingga 14 Juli 1950 dengan melakukan pengawasan di semua perairan Maluku dan juga penghancuran terhadap kapal-kapal pemberontak. Lalu yang terakhir, ekspedisi atau operasi militer. Ketika kedua upaya sebelumnya masih tidak berhasil dan bahkan ditolak mentah-mentah oleh Sumokil, pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan dan mengambil tindakan yang tegas, yaitu dengan ekspedisi militer di bawah kepemimpinan Kolonel Kawilarang. Operasi militer ini dikenal sebagai Gerakan Operasi Militer 3 atau GOM 3 untuk memberantas pemberontakan RMS. Operasi militer ini berhasil menguasai Ambon pada awal
November 1950. Namun tetapi konflik di Pulau Seram masih tetap berlanjut hingga Desember 1963. Namun kemudian pemimpin RMS yaitu Sumokil berhasil ditangkap pada 12 Desember 1963 dan diadili di Mahkamah Luar Biasa di Jakarta, di mana hasil dari keputusan tersebut menyatakan bahwa Sumokil dijatuhi hukuman mati. Berhasilnya pemerintah Indonesia menghentikan RMS merupakan salah satu upaya besar pemerintah untuk kembali pada NKRI. Pemberontakan RMS sendiri merupakan salah satu contoh ancaman terhadap NKRI yang menyebabkan beberapa dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa dampak tersebut diantaranya seperti adanya pemberontakan RMS pastinya membuat masyarakat, terutama masyarakat Maluku, kembali sadar akan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. Lalu untuk dampak negatifnya, terjadinya migrasi besar-besaran ke Belanda. Berhasilnya pemberontakan RMS diberhentikan menyebabkan adanya migrasi besar-besaran oleh pada mantan serdadu Kenil dan juga para pendukung RMS ke Belanda. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Latar belakang terjadinya APRA. Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat serta diakui kedaulatannya oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka pada 1950 KNIL dibubarkan dan dibentuklah APRIS. Pembentukan APRIS yang menimbulkan banyak ketegangan-ketegangan ini mengakibatkan terjadinya serentetan pertumpahan darah di antara kalangan TNI yang enggan untuk bekerja sama dengan bekas tentara Belanda yang telah dilebur dalam APRIS tersebut. Salah satu gangguan yang datang terjadi dari sebuah gerakan yang dipimpin oleh seorang bekas kapten tentara KNIL yang bernama Raymond Pierre Westerling. Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang beranggotakan sekitar 500.000 orang dan menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling tersebut adalah Ratu Adil Persatuan Indonesia atau RAPI dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Tuntutan yang dilayangkan terjadi pada 5 Januari 1950, di mana Westerling mengirimkan surat kepada pemerintahan RIS yang isinya merupakan sebuah ultimatum mengenai tuntutan agar RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan. Pemerintah RIS juga harus mengakui APRA sebagai tentara pasukan Pasundan dan APRA menolak dibubarkannya negara boneka oleh Belanda. Penumpasan pemberontakan APRA. Pada saat penumpasan pemberontakan APRA, pemerintahan RIS menempuh dengan dua cara, yaitu pertama, melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda, di mana Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta mengutus pasukannya ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut yaitu Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Kedua yaitu melakukan operasi militer. Pada saat terjadinya perundingan, terungkap bahwa terdapat keterlibatan antara tentara Belanda yang diperkirakan sekitar 300 tentara Belanda berada di antara pasukan APRA. Gerakan tersebut pun bisa digagalkan dan kemudian diketahui bahwa otaknya adalah Sultan Hamid II yang juga merupakan anggota kabinet RIS. Sultan Hamid II dapat segera ditangkap, sementara Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri pada tanggal 22 Februari 1950. Dengan kaburnya Westerling ini, maka gerakan ini pun dibubarkan. Dampak pemberontakan APRA. Ada beberapa dampak yang terjadi dalam pemberontakan APRA ini, yaitu pertama, banyak tentara Indonesia yang gugur. Kedua, kehidupan masyarakat terganggu. Ketiga, yaitu suasana kota masyarakat yang mencekamkan. Keempat, kondisi keuangan negara menjadi terganggu. Dampak lain dari gerakan APRA ini, yaitu Parlemen Negara Pasundan mendesak agar negara tersebut
dibubarkan dan terjadi pada tanggal 27 Januari 1950. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang PRRI dan Parmesta. Penerapan sistem desentralisasi pada masa Orde Lama menjadi tuntutan masyarakat di daerah. Soekarno menjanjikan penerapan sistem desentralisasi di daerah luar Pulau Jawa, ternyata tidak kunjung menepati janjinya. Hal ini memicu munculnya aksi protes oleh masyarakat yang berada di Pulau Jawa, seperti munculnya Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera dan Parmesta di Sulawesi. Munculnya ide untuk melakukan aksi protes kepada pemerintah pusat adalah setelah terjadinya pertemuan mantan perwira aktif Divisi Banteng. Reuni ini diadakan pada tanggal 24 November 1956 dan dihadiri oleh 612 veteran Divisi Banteng yang menandatangani suatu kesepakatan yang disebut Piagam Banteng. Isi dari Piagam Banteng ini terdiri dari 4 tuntutan utama, yaitu tuntutan penyelesaian masalah pertahanan daerah, tuntutan penyelesaian masalah sosial ekonomi rakyat daerah, tuntutan melakukan perbaikan yang cepat dan progresif di segala bidang, terutama dalam kepemimpinan Angkatan Darat dan mengaktifkan kembali Divisi Banteng. Kemudian yang terakhir, tuntutan untuk melaksanakan otonomi luas dalam bentuk dan isi dan penghapusan sistem pemerintahan Indonesia yang terpusat atau sentralistik yang menyebabkan sistem birokrasi yang tidak sehat, kemacetan pembangunan di daerah, dan hilangnya inisiatif daerah. PRRI ditumpas dengan tentara APRI melayangkan berbagai macam tindakan kekerasan, bahkan ribuan orang juga ditangkap dengan cara paksa karena dicurigai sebagai simpatisan PRRI. Melalui Jenderal Abdul Haris Nasution, tentara PRRI berusaha dibujuk untuk menyerah dan kembali setia kepada NKRI.